Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Pada kesempatan hari ini Bapak akan membawa materi P5 PPLA. P5 PPLA itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, maksud dari adanya kurikulum merdeka membawa materi P5 PPLA adalah untuk aksi nyata dari mata pelajaran yang telah kalian pelajari di sekolah. Jadi mulai dari pelajaran umum sampai dengan pelajaran agamanya, nah diterapkan dalam aksi nyata yang dinamakan dalam P5 PPLA. Jadi aksi nyata ini dari semua mata pelajaran, bukan dari pelajaran salah satu pelajaran saja, tapi pada sumber daya atau sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dapat kita munculkan, dapat kita gali dari lingkungan sekitar. Nah, itu sosiologi. Dan seni karya. Seni karya adalah kerajinan tangan, praktek kerajinan tangan, presentasi hasil kerajinan tangan. Nah, itu dari pelajaran seni karya. Dan selanjutnya ekonomi. Dari ekonomi yang dipelajari tentang kewirausahaan, merancang pemasaran hasil karya kerajinan tangan. Dan terus bahasa Indonesia, penyusunan laporan kegiatan. Lanjut, ada Al-Quran hadis dan akidah akhlak. Nah, dalam pelajaran agama, jadi siswa didorong untuk menjadi manusia sebagai khalifah. Jadi khalifah itu untuk membawa kebaikan. Dan yang selanjutnya manusia sebagai makhluk kaitannya dengan makhluk lainnya termasuk bumi. Dan terus melestarikan bumi dengan kreativitas. Nah, dari mata pelajaran ini dapat digali. Baiklah, pada kesempatan ini, pada hari ini semua hadir. Yang hadir berapa orang? Dan masih lanjutan dari pokok bahasa dari P5 PPLA. Untuk kali ini kita mengkaji atau menggali hubungannya antara sumber daya, galian sumber daya manusia, galian sumber daya alam yang ada di lingkungan ini dengan Al-Quran, kaitannya seperti apa. Dan ini coba siapa yang mau membaca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Nah, itulah. Jadi terima kasih. Nah, yang berarti dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, itu jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa semua makhluk termasuk manusia ditempatkan di bumi ini, dan di bumi ini setelah disediakan semua sumber daya alam untuk digali. Jadi dalam ayat ini mengungkapkan
semua makhluk itu aku ada di bumi ini telah disediakan untuk kehidupannya dari sumber daya alam tersebut, paling ini makanan, minuman, dan yang lainnya. Salah satu contoh, banyak barang-barang yang dianggap oleh kita itu tidak berguna atau diabaikan, tetapi hal itu ternyata kalau digali, dibuat sekreatif mungkin akan menghasilkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini Bapak akan melanjutkan tentang kelima kebenaran. Beberapa waktu belakang kita telah pengenalan tentang P5 PPRA, dan ini kita sudah masuk ke sesi ketiga, yaitu menggali potensi kearifan lokal. Menggali potensi kearifan lokal di lingkungan Madrasah Aliyah Anwar Rahman. Nah, dari itu apa saja yang bisa kita gali dari potensi-potensi alam di lingkungan kita untuk dibuat aksi dalam kerajinan tangan yang kelihatan berguna, dari barang-barang atau dari potensi-potensi alam yang mungkin kurang dilihat kurang bermanfaat, dilihat kurang berharga, namun hal itu bisa menjadi berharga dengan kekreatifan kita semua. Nah, dari itu sebelum ke materi selanjutnya, untuk gambaran kita buka video dulu untuk melihat contoh kearifan lokal yang dari barang-barang yang dianggap sepele tapi berguna. Baiklah, untuk kesempatan hari ini kita melanjutkan masih dalam P5 PPRA, dan kali ini kita akan menggali potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah kita dulu. Jadi apa saja yang bisa dibuat untuk kerajinan, dan kalian tulis semua yang ada di lingkungan ini yang bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan, untuk digali potensinya. Silahkan dicatat dan kita bahas kembali nanti di jam-jam pelajaran berikutnya. Dan untuk kali ini kalian bertugas untuk mencari, dan sesudah itu kalian masuk ke kelas dan kita bahas bersama-sama. Oke, silakan per kelompok untuk mencari atau menggali potensi-potensi lingkungan ini. Nah, silakan dicatat. Ada dari daun pisang, ada kulit pohon pisang. Dan sekarang selanjutnya, setelah kita mencari potensi-potensi dari lingkungan di sekitar madrasah,
dan lanjut untuk kita diskusikan atau mencatat kembali hasil potensi tersebut yang sudah dilakukan dan dikumpulkan apa saja yang akan dimunculkan yang menjadi bahan untuk kerajinan tangan yang akan dilaksanakan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sekarang mengidentifikasi alat dan bahan untuk rencana aksi kerajinan tangan. Jadi alat apa saja, bahan apa saja yang akan dibutuhkan untuk nanti. Dan untuk kelompok 1 sudah menyiapkan bahan-bahannya yang dicatat. Apa saja bahannya? Oh ya, terus kelompok 2. Untuk bahan yang pertama hampir semuanya galian-galian potensi itu hampir sama. Yang pertama bambu, yang kedua kulit pohon pisang kering, yang ketiga pelepah pisang, yang keempat petek selong kering. Mengidentifikasi ada 6-7 macam bahan, dan ini bisa disederhanakan kembali menjadi berapa macam bahan atau mau semuanya juga boleh. Dan ini adalah bahan-bahan yang harus dikumpulkan atau alat-alatnya yang dibutuhkan juga harus dikumpulkan. Contoh alat-alat yang pertama ada alat 1 gergaji, yang kedua pisau ya, pisau, 3 lem, dan selanjutnya untuk anggaran biaya dalam pembuatan biaya. Yang pertama lem kayu atau lem bakar. Kalau lem kayu, rencana aksi minggu depan hari Sabtu kita rencana aksi untuk pembuatan kerajinan. Berarti dari mulai sekarang mengumpulkan alat dan bahan, dan nanti pas hari Sabtu untuk pelaksanaan kerajinannya, kerajinan aksi ini. Nah, begitu untuk kali ini Bapak cukup sekian dulu, dan kita bertemu langsung melaksanakan aksi pelaksanaan kerajinan, membuat kerajinan tangan. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang semuanya. Siapa? Apa kabar? Baik. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya dari P5 PPRA, yaitu pelaksanaan praktek membuat kerajinan dengan tema wirausaha. Dari kerajinan kali ini kita memanfaatkan dari barang-barang yang mungkin dianggap tidak berharga tapi mempunyai nilai yang berharga.
Dan ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam praktek kali ini, yaitu dari mulai bambu, bunga pinus, terus kulit petek yang kecil, dan ada kulit pohon pisang yang kering. Nah, selain itu ada dari tai gergaji. Ini aja. Sekarang kita sudah melaksanakan praktek pembuatan kerajinan, dan sebelum kita tutup, kita kumpulkan dulu semua barang-barang yang sudah kalian buat atau kerajinan-kerajinan yang sudah dibuat. Dan ini adalah hasil karya dari siswa-siswi kelas 10 dari P5 PPRA, dan ini akan dipamerkan, dipasarkan melalui sosial media. Dan bagi yang sudah, ini ada 4 kelompok yang sudah mengumpulkan hasil karyanya, dan terima kasih, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut bukan hanya hari ini, tapi hari-hari selanjutnya kita buat lagi untuk lebih banyak dan untuk dijadikan menjadi salah satu penghasilan bagi kita semua. Dan dari itu Bapak ucapkan terima kasih, dan Bapak akan siapa yang bisa menjelaskan apa saja pengalaman dan manfaat yang telah didapat dari pelaksanaan ini. Coba dari wanita dulu, perwakilan dari wanita siapa yang akan, coba berdiri di situ aja, berdiri. Alhamdulillah, setelah melaksanakan kegiatan ada beberapa manfaat yang kami dapat, selain dari bertambahnya pengalaman. Hal ini juga menjadi pengalaman bagi kami semua tentang sikap terhadap sesama manusia, terhadap alam, dengan memanfaatkan barang-barang yang dianggap tidak berharga dan menjadi karya-karya yang sangat bagus, dan mudah-mudahan hal ini dapat ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan hanya karya seni saja, bukan hanya karya yang dibuat kita berguna, tapi hal ini bisa memberi contoh atau memberi pengalaman yang lainnya. Seperti contoh tadi yang disebutkan, ada cara menghargai orang lain. Jadi jangan menganggap rendah terhadap orang lain. Siapa tahu dari kerendahan orang lain itu bisa memunculkan keberhargaannya atau ada kelebihannya. Nah dari itu ini berkaitan dengan salah satu mapel akidah akhlak, salah satu materi dari ayo menghindari perilaku tercela. Nah, ini berkaitan, jadi kita harus saling menghargai, dilarang menganggap rendah terhadap orang lain.
Nah, dari Bapak terima kasih kepada semua siswa yang telah mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya silakan kalian di posting apakah di postingnya melalui WhatsApp atau YouTube atau media yang lainnya untuk dipasarkan. Dan nanti kalau mungkin ini bisa menjadi nilai jual yang tinggi, kita akan terus berlanjut untuk membuat kerajinan-kerajinan yang lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Dan dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.